Kalau istilah saya percaya, saya mengambil dari kitab suci, saya masukkan di dalam kepala saya bahwa saya adalah kepala bukan ekor. Jadi tugas saya yang pertama adalah buat diri saya pede dulu. Ketika saya sudah pede, nanti ngomongnya lebih gampang. Coba tanganmu taruh di pangkuan. Gini. Oke, sekarang coba kamu menawarkan pelatihan NLP kepada peserta. Coach Arif kok menjawabnya setiap permasalahan seakan-akan boleh ya? Sebenarnya boleh apa enggak? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Sahabat NLP, pernah nggak sih kalian ketika kalian sedang presentasi di suatu acara gitu, tapi nggak ada yang percaya sama kalian gitu? Kayak sulit banget membangun kepercayaan, seperti sulit banget mempersuasif orang yang diajak berbicara. Itu kenapa ya kayak gitu? Atau ada nggak sih caranya? Sebelum kita bahas nih ya, sahabat NLP lebih lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke sahabat NLP, sekarang kita sudah kembali lagi nih. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu ya coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Coach, mau nanya nih Coach. Ini ada pertanyaan juga dari sahabat NLP. Gimana sih Coach cara membuat orang lain itu percaya nih kepada kita? Karena kan Coach Arif sendiri ketika presentasi gitu ya Coach ya. Kayak gampang banget gitu loh orang-orang pada percaya pada sama Coach Arif. Itu kenapa bisa begitu sih Coach? Kalau saya itu yang pertama, saya itu pakai frame di kepala saya atau mindset kalau istilahnya di dunia motivasi adalah setiap orang, kalau istilah saya percaya, saya mengambil dari kitab suci, saya masukkan di dalam kepala saya bahwa saya adalah kepala bukan ekor. Jadi itu yang saya masukkan. Jadi saya itu pengertian kepala bukan ekor tuh kayak gini ya. Jadi kamu itu adalah kalau mama kita bilang kucing, kita tuh kepalanya kucing bukan ekornya kucing yang belakang. Kita itu akan menjadi terkenal. Nah itu yang saya percaya. Maka itu kalimat yang saya pakai di kepala. Nah saya juga percaya bahwa Tuhan memberkati segala pekerjaan saya. Oke. Itu dulu mindset di kepala. Berarti mindset kepala kita dulu dibenerin, diluruskan. Dilurusin gitu, dulu bahwa saya percaya saya diberkati. Oh, oke. Apapun yang saya lakukan saya diberkati. Itu saya percaya dulu. Nah jadi akhirnya jadi pede dong. Berarti apakah kalau misalkan orang-orang itu susah mempersuasif orang lain, dia tidak menanamkan itu Coach di kepalanya? Bisa jadi karena mereka tidak pede. Oh. Jadi tugas saya yang pertama adalah buat diri saya pede dulu. Ketika saya sudah pede, nanti ngomongnya lebih gampang. Udah pede ya? Iya, oke. Nah, anggaplah kita udah pede nih. Belum tentu kita teknik mempengaruhinya bisa mudah, tidak. Ada lagi. Nah, yang penting pedenya dulu. Kemudian setelah itu, saya banyak banget ketika memulai sesuatu pembicaraan, selalu dimulai dari problem dulu. Atau mungkin saya mundurin dulu. Saya mulainya dari cara bicaranya mesti semangat dulu. Kayak gimana Coach maksudnya? Ya seperti ini, saya ngomongnya di semangat. Jadi artinya ketika saya ngomong, saya harus pastikan nada intonasi saya harus satu oktav di atas orang yang saya ajak ngomong. Jadi nadanya saya naikin satu oktav di atas orang yang diajak ngomong, dan saya harus ngomongnya dengan penuh semangat dan antusias. Jadi gitu ya, satu oktav berarti lebih tinggi di atas, baru dengan antusias berbicara. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya melakukan gerakan tangan ketika berbicara walaupun di depan kamera. Kenapa emang Coach? Apakah ini berpengaruh? Betul, berpengaruh banget. Saya kasih contoh ya, ini kita buktiin aja ya, kita buktiin. Coba tanganmu taruh di pangkuan. Gini. Oke, sekarang coba kamu menawarkan pelatihan NLP kepada peserta. Halo teman-teman, ikut pelatihan NLP yang sudah tersertifikasi oleh Dr. Richard Bandler. Nah, sekarang kita buktiin ya. Sekarang tanganmu taruh di atas meja. Atas meja gini? Iya, tawarkan. Nggak usah bergerak? Nggak bergerak. Ayo sahabat NLP, kami menyediakan nih pelatihan License Business Practitioner of NLP yang sudah di-approve oleh Dr. Richard Bandler. Oke, 2 ya. 3, sekarang kamu jelasin sama penawarannya, tapi dengan tangan bergerak di depan kamera. Silakan. Oke. Halo sahabat NLP, kami Corpora Consulting menyediakan nih pelatihan yang sudah berlisensi dari Dr. Richard Bandler, yaitu penemu, pencipta, dan teknik NLP-nya. Nah, kalau teman-teman mau ikut pelatihannya, teman-teman bisa kunjungi website kami loh. Oke, saya stop. Teman-teman pasti juga udah bisa ngeliat bedanya apa.
Yang dimana tanganmu ketika di bawah sama tangan di atas meja, intonasimu jadi naik. Ketika tanganmu bergerak, intonasinya lebih naik. Iya, saya merasakan juga sih, Coach. Nah, kenapa bisa gitu ya, Coach? Nah, itu di dalam NLP ada istilah namanya mind dan body satu sistem. Pikiran dan tubuh satu sistem. Dimana ketika kita bergerak, maka cara kita bicara menjadi lebih bagus. Makanya kenapa ketika saya menyatakan ketika menelpon seseorang, sangat disarankan ketika menelpon tubuhnya maju ke depan dulu, menatap di depan, ketika udah berbicara mundur ke belakang dengan santai ngeliat ke atas. Kenapa? Kalau kita ngeliat ke bawah munculnya gugup. Karena ketika melihat ke bawah, kita mengakses perasaan kita. Tapi kalau kita ngeliat ke atas, kita berpikir ide kreatif apa yang akan keluar nanti muncul kalimatnya. Itu yang diperhatikan di dalam NLP. Hanya hal-hal kecil saja yang mempengaruhi cara berbicara menyampaikan. Nah, tadi ya, jadi pertama frame, kedua adalah bagaimana cara intonasi semangatnya dulu, kemudian gerakan tangan ketika menyampaikan. Nah, kemudian setelah itu, saya menjelaskan dengan teknik format system yang sudah ada di video sebelumnya, nanti bisa dinonton ya. Cara menyampaikan why, what, how, dan what if. Caranya apa? Tonton video sebelumnya ya. Kemudian ketika menyampaikan sesuatu, saya banyak sekali menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Kayak gimana, Coach? Teknik-teknik persuasif. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalkan contoh kalimat semakin dan semakin. Semakin dan semakin. Ini contoh. Semakin Anda mendengarkan presentasi saya, semakin Anda penasaran pengen tahu kenapa teknik ini berhasil. Contoh ya, satu. Atau yang kedua, misalkan Anda tadi, misalkan jadi Anda sudah mendengarkan presentasi kami dan Anda sudah menyadari bahwa presentasi ini menarik buat perusahaan Anda, maka, nah berikutnya makanya saya mau mengatur jadwal meeting. Nah itu contoh. Jadi teknik-teknik itu adalah teknik hypnotic language pattern. Masih banyak lagi teknik-teknik lain. Jadi tugas kita adalah membuat itu. Ketika ngebujuk seseorang, sangat disarankan memakai kalimat karena. Karena? Nggak boleh pakai tapi gitu, Coach? Tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh? Tidak boleh ya. Itu kalau mau mengatasi keberatan. Saya misalkan sampai contoh pakai kalimat karena. Jadi kalau lo mau bikin janjian meeting pakai kalimat karena, nanti efeknya akan membuat orang jadi setuju. 80 sekian persen ada penelitiannya orang jadi cenderung setuju. Misalnya contoh, saya mau mengatur meeting nih sama Bapak karena kami mau menunjukkan corporate consulting kenapa bisa bantu perusahaan Bapak. Setuju Pak? Nah kayak gitu kalimatnya ditutup. Jadi pakai kalimat karena. Jadi kalimat karenanya apapun itu cuma penekanan supaya janji meetingnya menjadi lebih menarik. Nah itulah yang diajarkan dalam teknik NLP. Oh, jadi ada 4 cara. Banyak sebenarnya Coach ya. Banyak banget. Jadi itu hanya bagian-bagian tertentu. Jadi karena kita sadar ketika hypnotic language pattern, ketika kalimat pakai karena, cara menyampaikan ketika mereka tidak setuju. Saya ambil contoh nih, ini yang menarik. Kemarin beberapa waktu yang lalu, saya Titis, kemudian Kak Karin, itu kita meeting dengan customer. Dan kemudian salah satu coach kami, ya tim kami, nanya, Coach Arif kok menjawabnya setiap permasalahan seakan-akan boleh ya? Sebenarnya boleh apa enggak? Saya jawab, sebenarnya tidak boleh. Lalu? Jadi saya jawab, misalkan contoh, Coach, boleh nggak pelatihan ini untuk semua tim sales? Saya jawab, boleh. Jadi saya nggak ngomong nggak boleh. Boleh. Dan kalau mau pelatihan efektif, saran saya sih tidak semua. Saya ngebolehin apa nggak? Bolehin. Bolehin. Tidak ngomong nggak boleh kan? Iya. Nah kalau saya ngomong nggak boleh, maka apa yang terjadi? Putus informasinya. Akhirnya jadi ngerasa, wah kok belum apa-apa, kayaknya susah banget gitu. Jadi maka boleh. Dan supaya pelatihan, kan kita mau nih pelatihannya efektif, maka baru kita ngomong itu. Atau karena supaya lebih efektif, baru bisa ngomong gitu. Oh, memang ada teknik-teknik khususnya gitu. Betul. Ya Coach ya? Jadi artinya orangnya jadi nggak ngerasa bahwa kok nggak bisa? Enggak, kita bisa semua. Kita bisa semua, cuma ada kalimat yang kami sampaikan bahwa sebenarnya nggak boleh. Cuman dengan cara halus dan akhirnya orang jadi percaya. Makanya bilang, bisa banget ya Coach Arif ngomong gitu. Ya memang begitu metodenya. Jadi seakan-akan bukan nggak boleh, boleh silakan.
Tapi kalau pakai kalimat tetapi artinya nggak setuju. Sahabat NLP, gimana? Udah paham belum? Udah ngerti belum nih penjelasan dari Coach Arif? Kalau ada yang masih dibingungin, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Nanti akan aku tanyain lagi sama Coach Arif langsung. Oke Coach, mungkin itu dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Aku mau bagi-bagi ebook nih kepada sahabat NLP nih Coach. Boleh, silakan. Oke sahabat NLP, kamu mau nggak sih menemukan mental block dalam diri dan menterapinya? Mau nggak sahabat NLP? Pasti mau kan ya? Pasti karena itu kan ilmunya bermanfaat banget untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah, sahabat NLP, gimana sih cara dapat e-booknya? Sahabat NLP cukup datang di kolom deskripsi YouTube ini atau langsung kunjungi kolom komentar paling atas. Nantinya di situ ada link. Sahabat NLP tinggal isi biodata loh, seperti nama, email, dan nomor telepon. Nanti e-booknya akan langsung dikirimkan ke email sahabat NLP. Oke Coach, kalau mau ngikuti pelatihan NLP, gimana sih Coach? Bisa masuk ke NLP Leadership Indonesia. Kebetulan ada kelas yang Licensed Business Practitioner of NLP untuk membuat Anda bagaimana caranya menerapkan ilmu NLP dalam bisnis. Karena seenggaknya Anda bagaimana bisa mempengaruhi orang, membuat orang lain percaya, ada semuanya ilmunya di situ. Itu aja. Iya Coach. So, akhir kata saya Coach Antoni Sargan. Saya Aisyah. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa NLP for Business Untuk Indonesia. Bye-bye.